Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, Nak. Oh, ini Nadila ya yang kemarin menghubungi Ibu. Iya Bu. Oh, apa kabar Nak hari ini? Kabar saya kurang baik Bu. Akhir-akhir ini saya merasa sangat lelah, tidak mengerjakan apapun dan kehilangan semangat untuk belajar Bu. Sebelumnya tadi di kelas belajar apa, Nak? Sebelumnya tadi di kelas saya belajar matematika, tapi gurunya lagi tidak masuk Bu, makanya saya kesini untuk bercerita Bu. Oh, sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar permasalahan kamu sebelumnya. Iya Bu, tapi saya mau masalah ini hanya Ibu yang tahu, karena saya malu jika teman-teman saya tahu kalau saya sudah masuk ruang BK Bu. Teman-teman saya akan mengira saya sebagai siswa yang bermasalah. Oh, itu tenang saja, Nak. Ibu di sini sudah diikat dengan kode etik. Yang salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang kamu ceritakan di sini tidak akan Ibu sebarluaskan, hanya kita berdua yang mengetahuinya. Iya, terima kasih Bu. Saya tidak tahu mau bercerita di mana lagi mengenai masalah saya selain ke Ibu. Iya Nak, kamu tidak perlu khawatir. Di sini kamu tidak sendirian. Mari kita sama-sama selesaikan masalah kamu. Iya Bu. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk memulai sesi konseling ini? Mungkin kamu bisa memperbaiki posisi duduk kamu jika kamu merasa kurang nyaman. Dalam proses konseling, kamu juga jangan ragu untuk menceritakan masalah kamu ataupun untuk bertanya. Saya sudah nyaman dengan posisi duduk saya Bu. Sebelumnya Ibu berterima kasih kepada kamu Dila karena sudah mau berbagi cerita dengan Ibu. Bisakah kamu ceritakan lebih lanjut tentang apa yang kamu rasakan? Jadi sebenarnya Bu, saya merasa terbebani dengan banyaknya tugas serta tuntutan akademik yang harus saya penuhi Bu. Saya merasa seperti tidak ada waktu untuk beristirahat ataupun melakukan hobi dan melakukan hal-hal yang saya sukai. Saya merasa tertekan dan kehilangan motivasi untuk belajar Bu. Ibu dapat merasakan bahwa kamu sedang mengalami tekanan yang cukup berat. Sejak kapan kamu mulai merasakan kehilangan motivasi belajar kamu? Mungkin sekitar 1 bulan terakhir ini Bu. Awalnya saya masih bisa mengatasi, tapi lama-kelamaan beban itu terasa semakin berat. Ketika saya di kelas sedang belajar juga, saya suka izin keluar pura-pura ke WC Bu, hanya untuk keluar karena jenuh di dalam kelas. Jadi apakah ada perubahan signifikan dalam kegiatan atau tuntutan akademik kamu belakangan ini yang menyebabkan tekanan itu semakin meningkat? Iya Bu, semester ini saya mengambil beberapa kegiatan atau organisasi yang membutuhkan banyak waktu dan energi, sehingga saya sulit untuk beristirahat karena banyaknya kegiatan yang saya lakukan Bu. Ibu mengerti situasi yang kamu hadapi. Uh, Memang situasi yang kamu hadapi ini memang sangat menantang. Mengalami burnout belajar adalah hal yang wajar jika beban akademik dan aktivitas lain menjadi terlalu berat. Namun penting bagi kita untuk mengatasi masalah ini agar tidak mengganggu kesehatan mental dan prestasi akademik kamu. Iya Bu. Jadi untuk permasalahan kamu ini, mari kita cari solusinya bersama. Kamu jangan merasa sedih ataupun bingung. Dengan kamu datang untuk bercerita ke ibu, itu adalah satu langkah yang baik.
Iya Bu, awalnya saya berpikir hanya mau memendam masalah ini saya sendiri. Tapi rasa kejenuhan belajar saya ini sudah cukup parah saya rasakan sehingga berdampak pada nilai-nilai saya Bu. Oleh sebab itu saya mengambil langkah untuk bercerita dengan Ibu. Iya nak, betul sekali. Jika kamu cuma memendam hal ini, maka masalah kamu tidak akan selesai. Kamu boleh menceritakan apa saja yang kamu ingin ceritakan. Tidak perlu ragu dan ibu akan menjaga seluruh pembicaraan yang kita bicarakan hari ini. Iya Bu, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, masalah saya ini sudah cukup mengganggu saya Bu. Saya bingung harus bagaimana Bu. Uh, Ibu mengerti perasaan kamu, nak. Namun, ibu percaya bahwa kita dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi situasi ini. Bagaimana jika kita mulai dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rasa lelah dan kehilangan semangat belajar kamu? Baiklah Bu, seperti yang sudah saya katakan tadi, beban tugas dan kegiatan yang terlalu banyak menjadi faktor utamanya Bu. Selain itu, saya juga merasa kesulitan dengan mengatur waktu saya dengan baik Bu. Mengatur waktu memang menjadi tantangan tersendiri, terutama saat beban tugas meningkat. Apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengelola waktu kamu? Sebenarnya saya belum memiliki strategi yang efektif dalam mengelola waktu saya Bu. Saya cenderung mengerjakan tugas-tugas secara acak tanpa prioritas. Saya biasanya mengerjakan tugas sekedar mengerjakannya tanpa mengatur jadwal ataupun yang lainnya sehingga saya keteteran sendiri Bu. Ibu mengerti. Selain masalah manajemen waktu, apakah ada faktor lain yang menyebabkan kamu merasa lelah dan kehilangan motivasi? Iya Bu, saya merasa kurang istirahat yang cukup dan jarang melakukan aktivitas yang saya sukai di luar akademik. Saya merasa seperti hidup saya hanya diisi dengan belajar dan mengerjakan tugas saja Bu. Baik, selain itu, menurut kamu apa yang menyebabkan kamu merasa jenuh dalam belajar? Mungkin mungkin salah satu penyebabnya juga Bu, karena saya pernah mengalami kegagalan yang terus-menerus. Padahal saya selalu berusaha belajar dengan baik Bu, tetapi selalu saja hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, yang membuat saya merasa jenuh untuk belajar lagi. Oh, seperti itu. Untuk keseharian kamu, bagaimana aktivitas yang kamu jalankan? Untuk keseharian saya Bu, saya melakukan hal-hal yang sama setiap harinya. Nah, melakukan hal-hal yang monoton dalam keseharian itu juga merupakan salah satu faktor yang membuat kamu jenuh, nak. Iya benar sekali Bu, saya sangat bosan dengan aktivitas saya yang sama setiap harinya. Ibu mengerti situasi yang kamu hadapi. Mungkin ini kita bisa membuat strategi untuk mengatur waktu yang lebih baik dan menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan waktu istirahat. Misalnya dengan membuat jadwal harian atau mingguan, memprioritaskan tugas-tugas penting dan mengalokasikan waktu untuk melakukan hobi atau aktivitas yang kamu sukai. Selain itu, kamu juga perlu memastikan kualitas istirahat yang cukup agar pikiran dan tubuh kamu ini tetap segar. Itu terdengar bagus Bu, saya akan mencoba menerapkan strategi tersebut. Nah, selain itu juga dengan banyaknya aktivitas yang kamu lakukan, cobalah untuk mengatur waktu istirahat kamu. Apakah hal itu berpengaruh? Iya, itu sangat berpengaruh.
Dengan mengistirahatkan tubuh maupun pikiran, itu dapat membantu mengurangi kejenuhan yang kamu rasakan. Jadi maksudnya istirahat di sini seperti apa Bu? Apakah hanya sekedar tidur? Iya, bisa tidur, bisa juga kamu menikmati waktu istirahat kamu dengan menikmati me time, mendengarkan musik dan lain sebagainya yang menurut kamu dapat mengistirahatkan diri kamu. Tapi selain itu Bu, saya juga suka bosan dengan belajar yang membaca buku terus menerus Bu. Itu yang membuat saya juga malas mengerjakan tugas saya. Karena buka buku saja saya sudah malas Bu, apalagi mau membacanya. Karena sepertinya mata ini sudah capek mau membaca terus Bu. Nah, kamu bisa mencoba belajar dengan teknik belajar lain. Belajar tidak hanya bisa dengan membaca buku. Kamu bisa belajar dengan menonton dari YouTube atau mendengarkan dari radio dan lain sebagainya. Oh iya, itu terdengar menarik Bu. Nah, untuk menenangkan pikiran kamu juga bisa melakukan teknik relaksasi dengan menarik nafas dan mengembuskannya secara perlahan. Hal itu terbukti dapat menenangkan pikiran kamu. Oh iya Bu, berarti berdasarkan yang sudah kita bicarakan strategi-strategi yang dapat saya lakukan untuk mengatasi permasalahan burnout belajar saya, bisa dengan mengatur waktu istirahat saya ataupun aktivitas saya. Saya juga perlu mengatur waktu saya dan mencoba teknik belajar yang berbeda agar saya tidak merasa bosan Bu. Selain itu juga saya perlu mengatur jadwal belajar saya dan menenangkan pikiran saya. Iya, benar sekali, Nak. Oh iya Bu, Apakah ada yang ingin kamu tanyakan lagi? sepertinya sudah tidak ada Bu. Baiklah Dila, sepertinya waktu kita sudah habis dan juga sudah azan. Jadi ibu berharap konseling kita hari ini dapat memberikan kamu insight dan strategi yang berguna untuk mengatasi burnout belajar yang kamu alami. Jangan ragu untuk kembali jika kamu membutuhkan bantuan lebih lanjut. Ibu selalu ada untuk mendukung kamu. Jadi apa yang kamu rasakan setelah mengikuti sesi konseling ini, Dila? Terima kasih banyak Bu. Sesi konseling hari ini sangat membantu saya untuk memahami situasi yang saya hadapi. Selain itu juga saya mendapatkan pandangan baru tentang cara mengatasi permasalahan saya. Saya akan mulai menerapkan strategi yang sudah kita bahas dan mengevaluasi kemajuannya Bu. Bagus Dila, saya bangga dengan komitmen kamu untuk mengambil tindakan. Ingatlah untuk selalu bersabar dan tidak terlalu keras pada diri kamu sendiri. Proses ini membutuhkan waktu dan penyesuaian. Jika kamu menghadapi hambatan, jangan ragu untuk berkonsultasi kembali dengan ibu ya. Baik Bu, terima kasih sekali lagi atas waktu serta perhatian dan saran yang Ibu berikan. Saya merasa lebih lega dan termotivasi setelah melakukan sesi konseling ini. Sama-sama Dila, ibu juga senang dapat membantu kamu. Jaga diri kamu baik-baik dan jangan lupa untuk selalu meluangkan waktu untuk beristirahat dan melakukan hal-hal yang kamu sukai. Sampai jumpa di sesi konseling berikutnya. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Nak. Silahkan kembali ke kelas. Pamit duluan ya Bu. Iya Nak.